Seorang anak kecil berpakaian compang-camping menyelamatkan seorang miliarder dari sebuah kecelakaan. Pria itu, yang sebelumnya tak tersentuh, dipaksa untuk melihat apa yang tidak pernah ingin ia lihat. Dan ketika mencari siapa yang telah menyelamatkannya, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Tujuan. Jika kisah indah tentang perjuangan dan cinta ini menarik minat Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Matahari terbit di atas Bandara Internasional Soekarno-Hatta ketika Budi Hartono merapikan lengan kemeja Italianya dan memeriksa Rolex emas di pergelangan tangannya. Pada usia 45 tahun, ia adalah pemilik salah satu perusahaan penerbangan eksekutif terbesar di negara itu. Terbiasa memiliki dunia di bawah kakinya, pagi hari Selasa itu, ia akan menutup kontrak terbesar dalam karirnya. 5 jet baru untuk sebuah perusahaan multinasional Amerika dengan margin keuntungan yang akan melampaui total semua tahun sebelumnya. Ponselnya bergetar tanpa henti saat ia berjalan menuju hanggar pribadi. Di seberang telepon, pengacara Amerika mengonfirmasi detail terakhir dari kesepakatan miliaran itu. Budi memberi isyarat di udara, berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih. Secara mental menghitung angka-angka yang akan mengubah perusahaannya menjadi pemimpin absolut di pasar Asia Tenggara. Mengenakan setelan biru tua yang sempurna dan sepatu kulit buatan tangan, ia memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri. Seseorang yang tidak pernah mengenal kekalahan. Rambutnya yang mulai memutih di pelipis hanya menonjolkan keanggunan alaminya. Sementara kacamata hitamnya menyembunyikan mata yang terbiasa hanya melihat peluang bisnis. Jet pribadinya menunggu di landasan, berkilauan di bawah cahaya pagi. Itu adalah permata paling berharganya. Sebuah Embraer Legacy yang dimodifikasi khusus seharga lebih dari 50 miliar rupiah. Budi menghela napas puas melihatnya. Dalam 2 jam ia akan berada di Jakarta, menandatangani kontrak yang akan menempatkannya di antara pengusaha paling berpengaruh di Indonesia. Saat itulah ia mendengar teriakan. Suara anak kecil bergema di pagi yang sunyi di bandara, terdengar putus asa dan melengking. Budi mengerutkan kening, kesal dengan gangguan itu, tetapi terus berbicara di telepon. Negosiasi berada pada titik krusial dan setiap menit bernilai miliaran. Gadis kecil itu muncul berlari di antara hanggar, tersandung kakinya sendiri. Usianya tidak lebih dari 10 tahun, dengan rambut coklat acak-acakan dan pakaian yang dulunya berwarna biru, kini pudar dan robek di beberapa bagian. Kakinya yang telanjang meninggalkan jejak di landasan yang masih basah oleh embun pagi. Wajahnya yang kotor karena tanah tidak bisa menyembunyikan urgensi putus asa di mata coklatnya. "Bapak, jangan naik pesawat itu," teriaknya, berlari lurus ke arah Budi. "Tolong, Pak, jangan masuk ke sana." Budi mengangkat tangannya yang bebas, membuat isyarat tidak sabar agar gadis itu menjauh. Di telepon, orang Amerika itu mulai mempertanyakan suara bising di latar belakang, dan ia perlu menjaga konsentrasinya. Dia membalikkan badan, membelakangi gadis itu, mencoba mengisolasi diri dari keributan. "Bapak, tolong dengarkan saya." "Pesawatnya tidak aman," desaknya menarik lengan jas Budi. Budi menjauh dengan kasar, menatap dengan jijik pada anak kotor yang berani menyentuh pakaian mahalnya. Ia membuat gerakan kasar dengan tangannya, menunjukkan bahwa gadis itu harus segera pergi dari sana. Ia tidak punya waktu untuk permainan anak-anak atau permintaan sedekah. Bisnis penting tidak bisa menunggu. Di telepon, pengacara Amerika bertanya tentang dokumentasi akhir. Budi kembali ke nada profesionalnya, mengonfirmasi bahwa semuanya sudah beres untuk penandatanganan. Langkahnya mantap menuju tangga jet, di mana seorang pramugara menunggunya dengan senyum ramah. Gadis itu tidak menyerah, ia berlari lagi, kali ini memposisikan dirinya tepat di depan tangga naik. Tangan kecilnya gemetar saat ia merentangkan lengannya, mencoba secara fisik menghalangi Budi naik. "Ada yang salah dengan pesawatnya, Pak. Saya lihat 2 orang mengutak-atik bahan bakar tadi malam," teriaknya dengan air mata mulai mengalir di wajahnya yang kotor. Budi berhenti sejenak, sangat kesal, menatap gadis itu dengan ekspresi sangat terganggu, seolah-olah dia hanyalah penghalang lain di jalannya menuju kesuksesan. Di telepon, ia perlu mengonfirmasi detail tentang transfer bank, dan situasi ini mengganggu segalanya. "Minggir, Nak, saya punya janji penting," katanya singkat, mencoba melewatinya.
Pramugara turun beberapa langkah, bersiap untuk campur tangan jika perlu, untuk menyingkirkan anak itu secara fisik. Budi memberi isyarat dengan kepalanya, menunjukkan bahwa ia ingin situasi itu diselesaikan dengan cepat. "Tolong Pak, ibu saya dulu bekerja di sini. Dia mengajari saya tentang pesawat. Ada sesuatu yang sangat salah." Gadis itu melanjutkan, suaranya menjadi lebih melengking karena putus asa. Budi mematikan telepon secara tiba-tiba, benar-benar kehilangan kesabarannya. Mata gelapnya bersinar karena marah saat ia menatap gadis yang berani mengganggu rencananya. "Dengar ya nak, saya tidak tahu siapa kamu atau bagaimana kamu bisa masuk ke sini, tapi ini adalah bandara pribadi. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Sekarang minggir sebelum saya panggil keamanan." Gadis itu mundur beberapa langkah, takut dengan nada kasarnya, tetapi tidak beranjak dari tempatnya. Matanya yang memohon menatap wajah Budi, seolah mencoba menyampaikan semua urgensi yang ia rasakan melalui tatapannya. "Nama saya Bintang, Pak. Ibu saya namanya Santi Lestari. Dia bekerja di perusahaan Bapak sampai tahun lalu. Tolong dengarkan saya sekali saja." Nama Santi Lestari samar-samar bergema dalam ingatan Budi, tetapi ia terlalu fokus pada bisnisnya untuk membuat koneksi apapun. Ia hanya menggelengkan kepala dan mulai menaiki tangga jet. Saat itulah pilot Kapten Mulyono muncul di pintu kokpit. Dia adalah seorang pria berusia 50 tahun, dengan lebih dari 20.000 jam terbang dan reputasi yang sempurna. Wajahnya yang biasanya tenang menunjukkan ekspresi khawatir. "Pak Budi, maaf mengganggu, tapi saya ingin bicara sebentar sebelum lepas landas." Budi berhenti di tengah tangga, sudah tidak sabar dengan gangguan lainnya. Teleponnya bergetar lagi, tetapi ia memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini. "Ada apa, Mulyono? Saya sedang terburu-buru. Selama inspeksi praterbang, saya mencium bau aneh di dekat tangki bahan bakar. Ini bukan bau biasa aftur, lebih seperti bahan kimia berbeda." Budi mengerutkan kening. Kapten Mulyono tidak pernah memberikan peringatan yang tidak perlu. Dalam 15 tahun menerbangkan pesawatnya, ia tidak pernah menunjukkan paranoia atau berlebihan dalam masalah keselamatan. "Kamu sudah periksa semuanya? Sistemnya normal?" "Saya sih cudas, Pak. Semua instrumen menunjukkan fungsi yang sempurna, tapi insting saya, ya Pak. Saya tidak merasa nyaman untuk lepas landas tanpa menyelidiki bau ini lebih lanjut." Budi melirik jam tangannya. Jika ia terlambat, ia akan kehilangan jendela waktu yang ideal untuk menutup kontrak. Orang Amerika itu tepat waktu dan tidak suka hal-hal tak terduga. Di sisi lain, pengalaman telah mengajarinya untuk mempercayai penilaian pilot berpengalaman. Di bawah, Bintang masih berdiri di dekat tangga, mengamati percakapan dengan saksama. Kepalan tangan kecilnya tergenggam erat dan ia menggigit bibir bawahnya dengan gugup. "Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyelidiki?" tanya Budi kepada pilot. "Tidak lebih dari 15 menit. Pak, kita bisa mengambil sampel bahan bakar dan memeriksa apakah ada kontaminasi." Budi menarik napas dalam-dalam, merasakan sedikit sesak di perutnya. Ia melirik lagi ke arah Bintang di bawah, yang menatapnya dengan ekspresi antara harapan dan ketakutan. Sesuatu dalam tatapan kekanak-kanakannya, yang tampak lebih bertekad, mengganggunya secara aneh. "Baiklah." Mulyono lakukan pemeriksaan tapi cepat. Pilot itu mengangguk dan turun dari pesawat untuk berkoordinasi dengan tim pemeliharaan. Budi juga turun. Perlu menjadwal ulang beberapa janji melalui telepon. Ia berdiri di dekat hanggar, membelakangi jet membahas tenggat waktu dengan asistennya di Jakarta. Bintang mendekat dengan malu-malu, menjaga jarak hormat, tetapi tidak melepaskan pandangannya dari pesawat. "Pak, terima kasih sudah mendengarkan pilot." Budi bahkan tidak meliriknya, berkonsentrasi pada panggilannya. Ia sedang mengatur ulang agendanya ketika mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dunia seolah meledak di sekelilingnya. Bola api oranye melahap seluruh jet, diikuti oleh gelombang panas yang melemparkan mereka ke tanah. Puing-puing logam berterbangan ke segala arah, memecahkan kaca hanggar di dekatnya. Asap hitam tebal membubung ke langit, menciptakan kolom mengerikan yang bisa dilihat dari jarak bermil-mil. Budi terlempar ke belakang oleh benturan itu, menghantam tanah dengan keras. Telinganya berdenging dan rasa sakit yang tajam menjalar di tubuhnya. Ketika ia berhasil mengangkat kepalanya, ia hanya melihat kehancuran di tempat pesawat paling berharganya dulu berada. Kapten Mulyono terbaring beberapa meter di depannya,
tampaknya terluka tetapi sadar. Staf bandara berlarian ke segala arah, meneriakkan instruksi dan meminta bantuan. Sirene mulai terdengar di kejauhan. Budi mencoba bangkit, tetapi kakinya gemetar tak terkendali. Pikirannya perlahan memproses kenyataan. Ia seharusnya berada di dalam pesawat itu. Ia seharusnya tewas dalam ledakan itu. Dengan susah payah, ia memutar kepalanya mencari bintang. Gadis kecil itu berada di dekat pilar beton, terlindung dari hujan puing-puing. Ketika tatapan mereka bertemu, ia mulai menangis tanpa suara, tetapi bukan karena takut. Itu adalah tangisan lega. Budi Hartono, pengusaha kuat yang beberapa menit lalu menghitung keuntungan miliaran, tetap tak bergerak. Di lantai bandara, menyaksikan asap membubung dari mimpinya yang hancur untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Ia tidak tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Beberapa jam berikutnya berlalu seperti kabur dari sirene, interogasi, dan formulir. Budi dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Hanya dengan lecet ringan dan sedikit syok. Kapten Mulyono lebih beruntung lagi. Lolos hanya dengan beberapa goresan di punggungnya. Tetapi keduanya membawa beban di mata mereka karena nyaris lolos dari tragedi. Polisi segera mengambil alih penyelidikan. Bandara diisolasi dan para ahli mulai menganalisis puing-puing yang masih berasap. Inspektur Rahman, seorang pria berpengalaman berusia 52 tahun, secara pribadi menangani kasus ini. Ia telah menyelidiki puluhan kecelakaan udara sepanjang karirnya, tetapi ada sesuatu dalam skenario ini yang mengganggunya. Pak Hartono, saya perlu Anda menceritakan dengan tepat apa yang terjadi sebelum ledakan, kata inspektur itu. Duduk di sebelah ranjang tempat Budi menunggu hasil medis terakhir. Budi menarik napas dalam-dalam, masih mencoba mengatur pikirannya. Realitas dari apa yang telah terjadi mulai meresap ke dalam benaknya, membawa gelombang lega dan teror yang silih berganti. Saya sedang bersiap untuk pergi ke Jakarta. Saya ada pertemuan penting kontrak miliaran. Semuanya normal, sampai seorang gadis kecil muncul berlari berteriak agar saya tidak naik. Seorang gadis kecil? Inspektur itu mengangkat alisnya. Gadis kecil yang mana? Sendiri, saya tidak tahu setiu nama lengkapnya. Dia bilang namanya Bintang. Kelihatannya sekitar 10 tahun. Pakaiannya sobek, sangat kotor, seperti anak jalanan. Dan apa yang dia katakan persisnya. Budi memejamkan mata, mencoba mengingat kata-kata putus asa anak itu. Saat itu ia benar-benar mengabaikannya, tetapi sekarang setiap kata memiliki bobot dramatis. Dia bilang dia melihat 2 orang mengutak-atik bahan bakar pada dini hari. Dia bilang ada yang tidak beres dengan pesawatnya. Dia menyebutkan bahwa ibunya pernah bekerja di perusahaan saya. Inspektur itu mencatat setiap detail dengan saksama. Siapa nama ibunya? Santi Lestari kalau saya tidak salah. Saya akan memeriksa catatan karyawan perusahaan Anda. Di mana gadis itu sekarang? Budi mengerutkan kening. Setelah ledakan di tengah kekacauan, ia kehilangan jejak Bintang. Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan orang-orang penasaran memenuhi tempat itu. Dan ketika ia sadar gadis itu telah menghilang. Saya tidak tahu, setelah ledakan saya kehilangan jejaknya. Ada banyak kebingungan. Inspektur itu mengangguk sambil berpikir, kita perlu menemukannya. Jika dia benar-benar melihat seseorang merusak bahan bakar, dia adalah saksi utama kita. Setelah keluar dari rumah sakit, Budi kembali ke penthouse-nya di Menteng, tetapi tidak bisa beristirahat. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menghidupkan kembali setiap momen pagi itu. Apartemen seluas 200 meter persegi, dengan pemandangan panorama kota, belum pernah terasa begitu kosong. Ia menelepon pengacara pribadinya, Pak Edwin, seorang pria teliti yang telah mengurus bisnisnya selama 15 tahun. Edwin, saya butuh kamu di sini sekarang. Tekausu menit kemudian, pengacara itu tiba ditemani oleh Ibu Carla, Direktur Administrasi Perusahaan. Keduanya tampak terguncang. Berita ledakan sudah beredar di media, berspekulasi tentang penyebab kecelakaan itu. Budi, syukurlah kamu baik-baik saja, kata Carla, memeluknya dengan lega. Ketika saya mendengar tentang ledakan itu, saya pikir yang terburuk. Hampir saja, Carla, hampir saja. Edwin mengambil nada profesional seperti biasa. Budi, polisi sudah meminta akses ke semua catatan perusahaan. Perawatan karyawan, pemasok, kita perlu bersiap untuk penyelidikan yang luas. Budi mengangguk, tetapi pikirannya terfokus pada hal lain. Edwin,
Saya perlu kamu menyelidiki seorang mantan karyawan bernama Santi Lestari. Tampaknya dia bekerja dengan kita sampai tahun lalu. Santi Lestari? Carla mengulangi nama itu sambil berpikir. Saya ingat dia. Bekerja di area teknis inspeksi pesawat. Dia dipecat karena, biar saya ingat, sepertinya karena pembangkangan. Bagaimana bisa pembangkangan? Dia terus-menerus mempertanyakan prosedur perusahaan, membuat laporan rinci tentang dugaan masalah yang ia temukan di pesawat. Dia bahkan menyarankan bahwa beberapa pemasok kita tidak dapat diandalkan. Budi merasakan hawa dingin di perutnya. Dan apa yang terjadi dengan laporan-laporan itu? Carla bertukar pandang tidak nyaman dengan Edwin sebelum menjawab. Ia, direksi teknis, mengevaluasinya dan menyimpulkan bahwa itu adalah kekhawatiran yang berlebihan. Santi sangat, bagaimana saya mengatakannya, paranoid tentang keselamatan. Dan dia dipecat karena itu. Tidak persis. Dia mulai mempertanyakan perintah langsung, menolak menandatangani laporan yang menyetujui pesawat yang dianggapnya tidak layak. Itu menciptakan lingkungan kerja yang tegang. Edwin menambahkan, secara hukum pemecatannya adalah karena alasan yang sah. Dia menolak untuk melakukan tugasnya sesuai arahan supervisi. Budi berjalan ke jendela panorama, mengamati pergerakan kota di bawah. Jutaan orang menjalani rutinitas normal mereka, tidak menyadari bahwa ia telah lolos dari kematian dalam hitungan menit. Saya mau semua catatan Santi Lestari di meja saya besok pagi. Laporan yang dia buat, korespondensi, detail pemecatan, semuanya. Budi, apakah kamu pikir ada hubungan antara Santi dan ledakan itu? Tanya Carla dengan ekspresi khawatir. Saya tidak tahu, tapi putrinya menyelamatkan hidup saya hari ini, dan itu tidak mungkin kebetulan. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon, minum whisky dan mencoba menyatukan kepingan teka-teki. Jika Santi Lestari benar-benar telah mengidentifikasi masalah keamanan di perusahaan dan dipecat karena itu, masalah seperti apa yang telah ia temukan? Pukul 3 pagi, ia menerima telepon dari Inspektur Rahman. Pak Hartono, kami mendapatkan beberapa informasi awal tentang ledakan itu. Para ahli menemukan jejak zat tak dikenal di puing-puing tangki bahan bakar. Zat jenis apa? Mereka masih menganalisis, tapi jelas bukan aftur. Sepertinya ditambahkan dengan sengaja. Budi merasakan konfirmasi dari apa yang sudah ia curigai. Jadi itu sabotase? Itu hipotesis yang paling mungkin. Ini berarti seseorang dengan sengaja mencoba menyebabkan ledakan dengan Anda di dalamnya. Kata-kata inspektur itu bergema di benak Budi selama sisa malam itu. Seseorang telah mencoba membunuhnya dengan cara yang brutal dan spektakuler. Tapi siapa dan mengapa? Keesokan paginya Edwin datang lebih awal dengan sebuah map berisi dokumen tentang Santi Lestari. Budi memeriksanya dengan perhatian yang meningkat. Laporan-laporan wanita itu sangat teliti, rinci dan mengganggu. Ia telah mendokumentasikan penyimpangan pada suku cadang pengganti, mempertanyakan asal-usul komponen impor, dan menimbulkan kecurigaan tentang kualifikasi beberapa teknisi pihak ketiga. Dalam satu laporan yang sangat rinci, Santi menyebutkan risiko keamanan yang serius karena penggunaan sistematis komponen yang tidak bersertifikat. Carla, kamu tahu semua ini? Tanya Budi, mengangkat kertas-kertas itu. Saya tahu dia membuat banyak laporan, tapi direksi teknis selalu meyakinkan saya bahwa itu adalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Mereka bilang dia tidak mengerti bahwa beberapa suku cadang generik memiliki kualitas yang sama dengan yang asli dengan biaya yang jauh lebih murah. Dan siapa direktur teknis saat itu? Marco Praviro. Dia meninggalkan perusahaan 6 bulan yang lalu. Budi merasakan hawa dingin lain menjalari tulang punggungnya. Mengapa dia pergi? Carla ragu-ragu sebelum menjawab. Ada beberapa penyimpangan keuangan, rekening yang tidak cocok, pemasok yang tidak bisa kami hubungi setelah pembelian. Dan kalian tidak memberitahuku tentang ini saat itu. Kami pikir lebih baik menyelesaikannya secara internal. Kami tidak ingin mengganggu Anda dengan detail operasional saat Anda fokus pada ekspansi internasional. Budi menyadari bahwa ia telah terlalu banyak mendelegasikan kepercayaan pada timnya. Sementara ia terbang keliling dunia menutup kontrak miliaran, perusahaannya sendiri sedang dirusak dari dalam. Edwin, saya mau kamu temukan Marco Prawiro, dan saya mau semua catatan keuangan 2 tahun terakhir diaudit oleh auditor eksternal.
Budi, ini bisa membuka kotak Pandora. Pengacara itu memperingatkan. Kotak itu sudah terbuka. Edwin, seseorang mencoba membunuhku kemarin dan aku curiga jawabannya ada di suatu tempat di kertas-kertas ini. Sementara Edwin mengatur dokumentasi, Budi menelepon langsung Inspektur Rahman. Inspektur, saya perlu tahu apakah Anda sudah menemukan gadis yang memperingatkan saya tentang bahaya itu. Belum, tapi kami punya petunjuk. Seorang petugas kebersihan mengatakan, melihat seorang anak bersembunyi di salah satu truk kargo pada dini hari sebelum ledakan. Sepertinya dia menghabiskan sepanjang malam di bandara. Itu mengonfirmasi apa yang dia katakan kepada saya tentang melihat orang-orang mengutak-atik bahan bakar. Tepat, kami sedang meninjau semua kamera keamanan. Tapi kami menemukan sesuatu yang mencurigakan. Justru kamera di area kargo dinonaktifkan malam sebelumnya. Budi merasakan kemarahan yang meningkat. Dinonaktifkan oleh siapa? Yang itulah yang sedang kami selidiki. Siapapun yang melakukannya tahu persis bagaimana sistem keamanan bandara bekerja. Setelah menutup telepon, Budi yakin bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Itu bukan kecelakaan, bukan juga tindakan balas dendam impulsif. Itu adalah rencana yang rumit, dieksekusi oleh orang-orang yang sangat mengenal rutinitas dan perusahaannya. Dan di pusat semua itu adalah seorang gadis berusia 10 tahun. Putri seorang karyawan yang telah mencoba melaporkan penyimpangan. Seorang gadis yang sekarang telah menghilang lagi, membawa rahasia yang bisa mengungkap seluruh kebenaran di balik ledakan yang hampir membunuhnya. 3 hari setelah ledakan, Budi berada di kantornya meninjau kontrak ketika resepsionis mengumumkan kunjungan tak terduga. Pak Hartono, ada seorang jurnalis di sini yang bersikeras ingin berbicara dengan Bapak. Katanya dia punya informasi tentang gadis yang memperingatkan Bapak tentang pesawat itu. Budi segera mengangkat matanya dari kertas-kertas itu. Suruh dia masuk. Rina Astuti masuk ke ruangan dengan langkah mantap dan postur percaya diri. Dia adalah seorang wanita berusia awal 30-an. Rambut hitam diikat sanggul elegan, mengenakan blazer biru tua, dan membawa tas kulit. Mata gelapnya menganalisis lingkungan dengan tatapan tajam seseorang yang terbiasa mengungkap kebenaran tersembunyi. Pak Hartono, saya Rina Astuti dari Koran Nasional. Saya berspesialisasi dalam investigasi korupsi perusahaan. Budi menyambutnya dengan jabat tangan yang kuat, tetapi mempertahankan ekspresi waspada. Sejak ledakan itu, puluhan jurnalis telah mencoba menghubunginya, tetapi tidak ada yang menyebut Bintang secara spesifik. Anda bilang punya informasi tentang gadis yang memperingatkan saya. Bagaimana Anda tahu tentang dia? Rina duduk di kursi di seberang meja mahoni. Saya telah mengikuti penyimpangan di industri penerbangan Indonesia selama 2 tahun. Nama Santi Lestari muncul beberapa kali dalam investigasi saya. Jantung Budi berdebar kencang. Anda kenal Santi Lestari? Saya tahu ceritanya dan saya tahu di mana Bintang berada. Budi mencondongkan tubuh ke depan dengan perhatian penuh. Di mana dia? Dia aman untuk saat ini. Ya, tapi saya perlu Bapak memahami gambaran lengkapnya sebelum apapun. Rina membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa foto dan dokumen. Santi Lestari bukan hanya karyawan bermasalah di perusahaan Anda, dia adalah seorang pelapor. Maksudnya? Dia menghubungi jurnalis, badan pengatur, dan bahkan anggota dewan, mencoba mengungkap apa yang ia temukan saat bekerja di perusahaan Anda. Penggunaan suku cadang yang tidak bersertifikat, laporan pemeliharaan palsu, suap kepada inspektur penerbangan sipil. Budi merasa seolah-olah lantai menghilang dari bawah kakinya. Ini adalah tuduhan yang sangat serius. Anda punya bukti? Rina menyebarkan foto-foto di atas meja. Itu adalah gambar suku cadang pesawat. Dokumen dengan tanda tangan dan stempel, dan spreadsheet dengan angka-angka yang tidak bisa Budi pahami segera. Ini adalah salinan dokumen yang berhasil didapatkan Santi sebelum dia dipecat. Ini, lihat, faktur untuk suku cadang yang seharusnya diimpor dari Jerman, tetapi kode pelacakannya menunjukkan bahwa mereka sebenarnya berasal dari pabrik ilegal di Tiongkok. Dan di sini, Rina menunjuk ke dokumen lain, laporan inspeksi yang ditandatangani, menyetujui sebuah turbin yang menurut Santi memiliki retakan mikro yang terlihat dengan mata telanjang. Budi memeriksa kertas-kertas itu
dengan kengerian yang semakin menjadi. Jika itu benar, perusahaannya telah membahayakan ratusan nyawa selama bertahun-tahun. Mengapa Santi tidak datang langsung kepada saya dengan informasi ini? Dia mencoba. Rina mengeluarkan dokumen lain dari tasnya. Ini adalah salinan surat yang ia kirim ke kantor Anda, meminta pertemuan mendesak dengan Bapak. Dikirim 3 minggu sebelum pemecatannya. Budi mengambil surat itu dan mengenali kop surat perusahaannya. Ia belum pernah melihat dokumen itu sebelumnya. Saya tidak pernah menerima surat ini. Saya bisa bayangkan seseorang mencegatnya. Pertanyaannya adalah, siapa yang berkepentingan untuk mencegah Bapak mengetahui penyimpangan ini? Pikiran Budi melesat melalui kemungkinan-kemungkinan. Carla Edwin, mantan Direktur Teknis Marco Prawiro. Berapa banyak orang di perusahaannya sendiri yang terlibat? Ibu Rina, di mana persisnya Bintang sekarang? Dia dirawat oleh Ibu Siti, seorang wanita tua yang tinggal di sebuah pemukiman di Jakarta Selatan. Bintang telah hidup di jalanan sejak Santi menghilang, tetapi Ibu Siti menampungnya untuk sementara waktu. Menghilang? Maksudnya menghilang bagaimana? Rina menghela napas dalam-dalam. Santi tahu dia dalam bahaya setelah membuat begitu banyak laporan. Dalam beberapa bulan terakhir sebelum menghilang, dia terus-menerus menerima ancaman anonim, telepon di tengah malam, mobil-mobil aneh berhenti di depan rumahnya, dan tidak ada yang melakukan apapun untuk melindunginya. Dia melapor ke polisi beberapa kali, tetapi mereka bilang tidak ada bukti ancaman yang konkret. Hanya telepon tanpa suara, mobil yang menjauh saat dia mendekat. Budi bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela, mengamati pergerakan kota di bawah. Merasa bersalah karena telah sepenuhnya mengabaikan peringatan dari seorang karyawan yang kompeten sambil secara buta mempercayai orang-orang yang mungkin telah mengkhianati kepercayaannya. Apa yang terjadi pada Santi pada malam ia menghilang? Menurut tetangga, dia meninggalkan rumah sekitar jam 9 malam, mengatakan dia ada pertemuan penting. Dia membawa tas kecil dan berkata, pada Bintang akan kembali keesokan paginya. Dia tidak pernah terlihat lagi. Dan Bintang ditinggal sendirian selama 2 minggu, sampai tetangga menyadari ada sesuatu yang salah. Dinas sosial mencoba membawanya ke panti asuhan, tapi dia kabur. Sejak itu dia hidup di jalanan. Budi berbalik ke arah Rina dengan ekspresi bertekad. Saya ingin bertemu Bintang secara pribadi. Saya ingin mendengar darinya persis apa yang dia lihat pada malam sabotase itu. Rina ragu-ragu. Pak Hartono, saya perlu memperingatkan Anda tentang sesuatu. Bintang trauma. Dia kehilangan ibunya, hidup di jalanan selama berbulan-bulan, dan menyaksikan apa yang bisa menjadi pembunuhan. Tidak akan mudah mendapatkan informasi darinya. Saya mengerti, tapi dia menyelamatkan hidup saya. Itu yang paling tidak bisa saya lakukan. Rina menutup tasnya dan bangkit. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Saya ingin eksklusivitas atas seluruh cerita ini. Jika kita berhasil membuktikan jaringan korupsi di perusahaan Anda, dan menemukan siapa yang mencoba membunuh Anda, saya ingin menjadi yang pertama mempublikasikannya. Budi mengulurkan tangannya. Setuju, tapi saya ingin kebenaran sepenuhnya, tidak peduli siapa yang dirugikan. Mereka menuju mobil Budi, sebuah BMW hitam yang sangat kontras dengan tujuan yang mereka tuju. Rina memberikan arahan sambil menjelaskan lebih detail tentang investigasinya. Pak Hartono, sudah berapa lama Bapak tidak mengunjungi hanggar perusahaan Anda secara pribadi? Budi berpikir sejenak. Sekitar 2 tahun, mungkin 3. Saya punya tim teknis yang kompeten untuk itu. Kapan terakhir kali Bapak meninjau kontrak dengan pemasok secara pribadi? Harus tidak pernah. Departemen pembelian mengurusnya di bawah pengawasan direksi administrasi. Rina mengangguk sambil berpikir, jarak operasional inilah yang memungkinkan skema ini berjalan begitu lama. Mereka tiba di pemukiman tempat Bintang dirawat. Itu adalah kontras yang mengejutkan dengan dunia Budi. Rumah-rumah sederhana, beberapa dengan bata ekspos, jalanan tanah, anak-anak bermain dengan bola kain. Budi belum pernah berada di tempat seperti itu. Bisnisnya membawanya ke kantor-kantor mewah, hotel bintang 5 dan bandara internasional. Realitas ini sama sekali asing baginya. Ibu Siti adalah seorang wanita berusia 60-an, rambut beruban diikat dengan selendang berwarna, mengenakan gaun sederhana tapi bersih. Dia menyambut Rina dengan akrab, tetapi menatap Budi dengan ekspresi curiga. Ini pria dari pesawat itu? Tanyanya langsung. Iya, Bu Siti.
Ini Pak Budi Hartono. Wanita tua itu memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, memperhatikan setelannya yang mahal, jam tangan emas, dan sepatu Italia. Bintang ada di dalam mengerjakan PR, tapi dia sangat takut kalau ada yang bicara tentang malam itu. Budi mendekat dengan hormat. Ibu Siti, saya hanya ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan saya dan mencari tahu apakah saya bisa membantu dengan cara apapun. Ekspresi wanita itu sedikit melunak. Masuklah, tapi pelan-pelan. Dia sangat curiga pada pria berjas. Ketika Budi masuk ke ruang tamu kecil, Bintang sedang duduk di sebuah meja darurat, mengerjakan latihan matematika di buku tulis usang. Melihatnya, dia meringkuk di kursinya tetapi tidak lari. Halo Bintang, kamu ingat saya? Dia mengangguk perlahan, tanpa mengangkat matanya sepenuhnya. Saya ingin berterima kasih padamu. Jika kamu tidak memperingatkan saya akan mati di pesawat itu. Bintang akhirnya menatap lurus ke arahnya. Bapak percaya dengan apa yang saya katakan? Budi berlutut agar sejajar dengan matanya. Saat itu, saya tidak percaya dan saya sangat menyesalinya. Kamu mencoba menyelamatkan saya, dan saya mengabaikanmu. Kenapa Bapak tidak percaya? Budi menarik napas dalam-dalam, mencari kata-kata yang bisa dimengerti seorang anak. Karena saya sangat sibuk dengan hal-hal yang saya anggap penting. Uang kontrak pertemuan, saya lupa memperhatikan orang. Bintang menatapnya dalam diam selama beberapa detik, lalu berbicara dengan suara pelan. Saya melihat dua pria di dekat pesawat Bapak pada dini hari. Mereka membawa kaleng dan menuangkan sesuatu ke dalam bahan bakar. Apakah kamu kenal orang-orang itu? Hasil tu pekel semaiku sondobay sendiri. Salah satunya pernah saya lihat sebelumnya. Dia kadang-kadang datang ke kantor ibu saya. Pria tinggi botak dengan bekas luka di wajahnya. Budi merasakan bulu kuduknya merinding. Deskripsi itu bisa cocok dengan beberapa orang, tetapi ada sesuatu yang akrab tentang itu. Kamu ingat hal lain tentang mereka? Mereka bilang setelah pesawat meledak dengan Bapak di dalamnya, semuanya akan lebih mudah, bahwa tidak akan ada lagi yang menghalangi rencana mereka. Kata-kata Bintang mengonfirmasi apa yang sudah Budi curigai. Itu bukan hanya sabotase, itu adalah percobaan pembunuhan berencana, dan dia adalah target spesifiknya. Budi meninggalkan pemukiman itu dengan pikiran penuh kecurigaan. Deskripsi yang diberikan Bintang tentang pria botak dengan bekas luka di wajahnya sangat mengganggunya. Ia mengenal seseorang dengan ciri-ciri itu, tetapi perlu memastikan sebelum membuat tuduhan apapun. Dalam perjalanan kembali, Rina berbagi lebih banyak informasi yang telah ia kumpulkan selama berbulan-bulan investigasi. Pak Hartono, ada satu nama yang terus muncul dalam dokumen yang dikumpulkan Santi. Seseorang yang mengotorisasi pembelian ilegal, menyetujui pemasok yang meragukan, dan memiliki akses ke sistem keamanan perusahaan. Budi menatapnya sambil mengemudi. Nama siapa? Marco Prawiro. Si perut Budi menegang. Marco telah menjadi direktur teknisnya selama 5 tahun. Seseorang yang sangat ia percayai. Pria tinggi, botak dengan bekas luka yang terlihat di sisi kiri wajahnya akibat kecelakaan sepeda motor di masa mudanya. Rina, saya perlu Anda membantu saya menemukan Marco Prawiro. Saya merasa dia adalah kunci dari semua ini. Saya sudah mengerjakannya, tapi dia benar-benar menghilang setelah meninggalkan perusahaan Anda. Membatalkan kontrak sewa, menutup rekening bank, menghilang tanpa jejak. Itu bukan perilaku normal seseorang yang pergi karena penyimpangan keuangan kecil. Itu adalah perilaku seseorang yang melarikan diri dari sesuatu yang sangat serius. Kembali ke kantornya, Budi mengadakan pertemuan darurat dengan Carla dan Edwin. Ia perlu mengkonfrontasi mereka dengan informasi baru tanpa mengungkapkan semua yang telah ia temukan. Carla, saya ingin kamu ceritakan padaku alasan sebenarnya Marco Prawiro meninggalkan perusahaan. Carla bertukar pandang gugup dengan Edwin sebelum menjawab. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada penyimpangan keuangan kontrak dengan pemasok yang tidak bisa kami hubungi setelah pembelian. Pemasok macam apa? Pils terutama suku cadang pengganti dan komponen elektronik. Marco bilang dia telah menemukan pemasok internasional dengan harga yang sangat menguntungkan. Dan kalian memeriksa asal-usul suku cadang itu. Kami percaya pada penilaian teknisnya. Suku cadang itu datang dengan semua dokumentasi yang diperlukan,
sertifikat kualitas. Edwin menambahkan, secara hukum semuanya beres. Baru setelah itu kami menemukan bahwa beberapa sertifikat itu palsu. Budi merasakan gelombang kemarahan tumbuh di dalam dirinya. Dan mengapa saya tidak diberitahu tentang semua ini saat itu? Budi, kamu sedang menutup kontrak dengan perusahaan Argentina, lalu ada negosiasi di Meksiko. Kami pikir itu bisa menunggu sampai kamu kembali, kata Carla membela diri. Kalian pikir itu bisa menunggu? Kita berbicara tentang penipuan, tentang suku cadang palsu di pesawat yang mengangkut orang. Keheningan menyelimuti ruangan. Edwin dengan gugup membolak-balik kertas sementara Carla menghindari tatapan langsung Budi. Ada lagi yang belum kalian ceritakan padaku? Tanya Budi dengan suara rendah yang berbahaya. Carla menarik napas dalam-dalam. Marco memiliki akses ke kode sistem keamanan hanggar. Ketika dia meninggalkan perusahaan, kami menemukan bahwa dia telah menyalin informasi dari server. Informasi macam apa? Jadwal perjalanan Anda, rute penerbangan biasa, jadwal pemeliharaan pesawat. Budi berdiri tiba-tiba, berjalan ke arah jendela. Semuanya mulai masuk akal. Marco memiliki informasi rinci tentang rutinitasnya, akses ke hanggar, dan pengetahuan teknis untuk menyabotase pesawat. Edwin, saya mau kamu segera menghubungi polisi dengan informasi ini, dan saya mau audit penuh pada semua kontrak yang ditandatangani Marco dalam 2 tahun terakhir. Budi, ini bisa merusak reputasi perusahaan secara serius. Edwin memperingatkan, reputasi perusahaan sudah rusak saat kita membiarkan seorang penjahat beroperasi dengan bebas selama bertahun-tahun. Sore itu, Budi menerima telepon dari Inspektur Rahman dengan berita baru tentang penyelidikan. Pak Hartono, ahli kami telah menyelesaikan analisis zat yang ditemukan di puing-puing. Hidrogen peroksida pekat dicampur dengan bahan bakar digunakan. Itu adalah metode yang efektif untuk menyebabkan ledakan, tetapi membutuhkan pengetahuan teknis khusus. Pengetahuan yang pasti dimiliki oleh seorang direktur teknis penerbangan. Tepat, dan kami punya informasi lain. Kamera keamanan yang dinonaktifkan pada malam sabotase hanya bisa dimatikan dengan kode akses khusus. Kode yang dimiliki Marco Prawiro. Kami sedang mengeluarkan surat perintah, penggeledahan dan penangkapan terhadapnya, tapi kami perlu menemukannya terlebih dahulu. Inspektur, ada seorang jurnalis investigatif yang bekerja dengan saya dalam kasus ini. Dia punya informasi yang bisa membantu. Budi memberikan detail kontak Rina kepada inspektur dan menjadwalkan pertemuan untuk hari berikutnya. Ia mulai memahami dimensi pengkhianatan yang telah ia alami. Malam itu ia tidak bisa makan malam. Ia berdiri di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota dan merenungkan berapa banyak keputusan salah yang telah ia buat. Ia telah secara buta mempercayai orang-orang yang mengkhianatinya, mengabaikan peringatan penting, dan hampir membayarnya dengan nyawanya sendiri. Telepon berdering pukul 11 malam. Itu Rina. Pak Hartono, saya berhasil menemukan Marco Prawiro. Di mana dia? Ailschin di sebuah hotel di pusat kota menggunakan nama palsu. Sumber saya di resepsionis mengonfirmasi identitasnya dari bekas luka di wajahnya. Budi merasakan adrenalin mengalir di tubuhnya. Saya akan segera menghubungi polisi. Tunggu, ada lagi. Dia tidak sendirian. Dia menginap dengan pria lain yang dikenali sumber saya sebagai mantan pegawai penerbangan sipil. Seseorang yang memiliki kekuatan untuk menyetujui atau menolak inspeksi keselamatan. Jaringan korupsi itu bahkan lebih besar dari yang ia bayangkan. Ini bukan hanya tentang mantan karyawan yang tidak jujur, tetapi tentang skema terorganisir yang melibatkan inspektur pemerintah. Rina, ini berbahaya. Biarkan polisi mengambil alih dari sini. Saya setuju, tapi ada satu hal yang saya temukan, dan saya perlu memberitahumu secara pribadi tentang Santi Lestari. Apa tentang dia? Dia masih hidup. Budi hampir menjatuhkan teleponnya. Bagaimana bisa hidup? Dia tidak menghilang secara sukarela. Dia diculik dan ditawan selama berbulan-bulan. Dia berhasil melarikan diri 3 minggu yang lalu dan bersembunyi karena takut ditemukan lagi. Di mana dia? Di tempat yang aman, di bawah perlindungan orang-orang yang khusus melindungi pelapor. Dia memiliki bukti definitif terhadap Marco dan seluruh jaringan korupsi. Budi merasakan campuran lega dan urgensi. Saya perlu bicara dengannya. Dia hanya mau bertemu di tempat netral dengan jaminan keamanan
Dan ada satu syarat. Syarat apa? Zoe Kristaris, dia ingin melihat bintang sebelum hal lain. Dia sangat ingin bertemu kembali dengan putrinya. Keesokan harinya, Rina mengatur pertemuan di sebuah restoran sederhana di kawasan kota tua. Budi tiba didampingi Inspektur Rahman, sementara Rina membawa seorang wanita berusia sekitar 40 tahun. Rambut coklat dipotong pendek, mengenakan kacamata dan pakaian sederhana. Santi Lestari tampak sangat kurus dan dengan tatapan ketakutan. Tetapi matanya berbinar ketika Rina menyebutkan bahwa Bintang aman. Dia baik-baik saja. Bagaimana dia bisa bertahan hidup sendirian selama ini? Tanya Santi dengan air mata berlinang. Budi merasakan sakit di dadanya melihat penderitaan ibu itu. Dia gadis yang berani dan cerdas. Dia menyelamatkan saya dari kematian dalam ledakan yang disebabkan Marco. Santi menoleh padanya dengan ekspresi terima kasih dan juga sakit hati. Pak Hartono, saya mencoba memperingatkan Anda tentang penyimpangan di perusahaan. Saya mengirim laporan, meminta pertemuan. Saya mencoba segala cara. Saya tahu. Dan saya sangat menyesal tidak mendengarkan Anda. Saya mempercayai orang yang salah. Santi membuka ransel kecil dan mengeluarkan sebuah flash drive penuh. Di sini ada semua bukti yang berhasil saya kumpulkan sebelum diculik. Kontrak palsu, catatan pembayaran ilegal, rekaman percakapan yang memberatkan. Inspektur itu segera mengambil flash drive itu. Rekaman macam apa? Percakapan antara Marco dan Inspektur Penerbangan Sipil, mengatur persetujuan pesawat dengan imbalan pembayaran, dan percakapannya dengan orang lain, merencanakan untuk menyingkirkan siapapun yang bisa merugikan skema itu. Budi menelan ludah. Sejak kapan dia berencana membunuhku? Tanah kemasum Santi ragu-ragu sebelum menjawab. Sama dia ketutiwa sejak Anda mulai menekan untuk transparansi lebih dalam kontrak. Marco tahu cepat atau lambat Anda akan menemukan penyimpangan itu. Jadi rencananya adalah membunuhku dan mengambil alih perusahaan. Sebenarnya tidak. Santi menatap lurus ke mata Budi. Rencananya adalah agar kematian Anda terlihat seperti kecelakaan sehingga perusahaan akan cepat dijual oleh para ahli waris. Marco sudah menegosiasikan penjualan dengan grup asing yang tidak akan banyak bertanya tentang penyimpangan masa lalu. Inspektur Rahman membuat catatan cepat. Santi, apakah Anda bersedia memberikan kesaksian resmi terhadap mereka? Yai, selama kalian menjamin perlindungan untuk saya dan Bintang. Budi mencondongkan tubuh ke depan. Santi, saya ingin Anda tahu bahwa saya akan melakukan segala daya saya untuk menebus kesalahan yang telah saya buat. Dimulai dengan menyatukan Anda dengan putri Anda. Pertemuan kembali antara Santi dan Bintang terjadi di rumah Ibu Siti, di bawah pengawasan polisi yang tidak mencolok. Budi mengamati dari kejauhan saat ibu dan anak itu berpelukan setelah berbulan-bulan terpisah paksa. Wah, air mata keduanya sangat menyentuh hatinya, membuatnya merenungkan nilai sebenarnya dari hubungan manusia. Ibu, aku pikir ibu sudah pergi selamanya. Isak Bintang memeluk leher ibunya. Tidak akan pernah, putriku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Orang-orang jahat yang mencegahku kembali, tapi sekarang kita bersama lagi. Budi mendekati kelompok Santi dan Bintang dengan hormat. Saya ingin kalian tahu bahwa saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi pada kalian lagi. Santi mengangkat matanya yang merah karena menangis. Pak Hartono, saya tahu ini bukan salah Bapak secara langsung, tetapi perusahaan Bapak hampir menghancurkan keluarga kami. Saya tahu dan saya bertanggung jawab penuh karena telah membiarkan ini terjadi. Pada hari-hari berikutnya, polisi mengintensifkan penyelidikan berdasarkan bukti yang diberikan oleh Santi. Flash drive itu berisi rekaman-rekaman eksplosif yang tidak hanya melibatkan Marco Prawiro, tetapi juga jaringan korupsi yang melibatkan inspektur pemerintah, pemasok curang, dan bahkan pengusaha lain di sektor penerbangan. Inspektur Rahman menghubungi Budi dengan proposal berisiko. Pak Hartono, kami ingin Anda membantu memancing Marco ke dalam jebakan. Kami tahu dia masih di kota dan mungkin merencanakan upaya baru terhadap hidup Anda. Bagaimana maksudnya? Jebakan? Kami ingin Anda mengatur pertemuan dengannya, berpura-pura bahwa Anda hanya menemukan sebagian dari skema dan bersedia untuk bernegosiasi agar dia itu sangat berbahaya. Kami akan memantau semuanya dari dekat dan ini akan menjadi satu-satunya cara untuk menangkapnya basah.
dengan bukti tak terbantahkan dari niat jahatnya. Budi setuju untuk berpartisipasi dalam operasi itu, didorong oleh keadilan dan kebutuhan untuk melindungi Santi dan Bintang secara definitif. Rina membantu menjalin kontak dengan Marco melalui perantara. Rencananya sederhana. Budi akan berpura-pura telah menemukan penyimpangan keuangan dasar dan bersedia menerima proposal kemitraan sebagai imbalan untuk diam. Pertemuan diatur di sebuah gudang terbengkalai di kawasan industri Jakarta. Budi tiba di lokasi mengenakan rompi anti peluru, di bawah jasnya dengan perangkat audio dan video tersembunyi. Tim polisi ditempatkan secara strategis di sekitar gedung. Marco Prawiro tampak berbeda. Ia kehilangan berat badan, rambutnya lebih beruban dan matanya memiliki ekspresi putus asa. Ia didampingi oleh pria lain yang Budi kenali dari foto yang ditunjukkan Rina, Usman, mantan inspektur penerbangan sipil. "Budi, senang melihatmu hidup," kata Marco dengan senyum paksa. "Aku dengar tentang kecelakaan pesawatmu. Sungguh mengerikan." Budi mempertahankan ekspresi netral, mengikuti arahan inspektur. "Itu lebih dari sekadar kecelakaan, Marco. Itu sabotase." Marco bertukar pandang cepat dengan Usman. "Sabotase? Maksudmu?" "Saya menemukan bukti adanya perubahan pada bahan bakar, dan saya tahu kamu punya akses ke hanggar pada malam sebelum ledakan." Mantan direktur teknis itu benar-benar mengubah sikapnya. Senyum palsunya menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan penuh perhitungan. "Budi, kamu selalu sangat naif. Kamu percaya semua yang dikatakan orang padamu, tidak pernah mempertanyakan apapun. Saya mempercayaimu selama bertahun-tahun dan kamu mengkhianatiku dengan cara terburuk." Marco berjalan perlahan mengelilingi Budi seperti predator yang menilai mangsanya. "Mengkhianati? Aku menyelamatkan perusahaanmu dari kebangkrutan. Semua kontrak yang menguntungkan itu. Semua penghematan suku cadang itu. Kamu hidup di surga ketidaktahuan. Penghematan yang membahayakan nyawa. Suku cadang palsu yang bisa menyebabkan kecelakaan." Usman akhirnya angkat bicara. "Pak Hartono, kecelakaan terjadi dalam penerbangan. Yang penting adalah tidak pernah ada investigasi yang merugikan perusahaan Anda karena kalian menyuap para inspektur untuk menyetujui pesawat yang seharusnya tidak terbang." Marco berhenti tepat di depan Budi. "Mari kita berhenti berpura-pura. Budi, aku tahu kamu telah menemukan lebih dari yang kamu akui. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu inginkan sebagai imbalan atas diammu?" Budi menarik napas dalam-dalam, mengikuti skenario yang telah disepakati. "Saya ingin kemitraan di perusahaan. 50% dari keuntungan masa depan sebagai imbalan untuk melupakan semua yang saya temukan." Marco tertawa sinis. "Kamu benar-benar percaya aku akan menerima pemerasanmu?" "Soal ini bukan pemerasan, ini proposal bisnis." Mantan direktur teknis itu mendekat dengan berbahaya. "Budi, 2 minggu yang lalu kamu seharusnya mati di pesawat itu. Sebuah kesalahan membiarkan seorang gadis jalanan mengacaukan rencana kami. Jadi kamu mengakui telah mencoba membunuhku." "Talis tulis aku tidak mencoba. Aku akan mencoba lagi. Hanya saja kali ini tidak akan ada saksi yang mengganggu." Marco memberi isyarat kepada Usman yang mengeluarkan pistol dari jaketnya. Jantung Budi berdebar kencang, tetapi ia tahu ia harus mempertahankan percakapan agar polisi punya waktu untuk bertindak. "Marco, jika kamu membunuhku sekarang, kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan perusahaan. Ada banyak orang yang terlibat dalam penyelidikan. Justru karena itu kamu harus menghilang. Kematianmu akan mengakhiri semua penyelidikan, dan perusahaanmu akan cepat dijual kepada mitra internasional kami." "Mitra apa?" "Dia sebuah kartel Kolombia yang tertarik menggunakan struktur perusahaanmu untuk mengangkut produk-produk khusus." Budi merasa mual menyadari bahwa perusahaannya hampir menjadi alat untuk perdagangan internasional. Saat itulah ia mendengar suara sirene yang tak salah lagi mendekat. Usman mengangkat pistolnya ke arah Budi, tetapi sebelum ia bisa menembak, pintu-pintu gudang didobrak secara bersamaan oleh tim polisi. "Polisi, jatuhkan senjata. Angkat tangan." Baku tembak hanya berlangsung beberapa detik. Usman mencoba melawan dan tertembak di kaki oleh polisi. Marco mencoba melarikan diri melalui bagian belakang gudang, tetapi dicegat oleh tim lain yang sudah menunggu di luar.
Budi dengan cepat dievakuasi dari tempat itu oleh para agen, tanpa cedera tetapi sangat terguncang oleh pengalaman itu. Seluruh percakapan telah direkam, memberikan bukti tak terbantahkan atas kejahatan yang dilakukan. Di rumah sakit, tempat Usman dibawa untuk merawat luka di kakinya, Inspektur Rahman memberitahu Budi tentang perkembangan operasi. Kami berhasil mendapatkan bukti yang cukup untuk menuntut tidak hanya Marco dan Usman, tetapi seluruh jaringan korupsi. Skema ini melibatkan setidaknya 5 perusahaan di sektor penerbangan dan 10 inspektur pemerintah. Dan bagaimana dengan kontrak internasional yang mereka sebutkan? Kami sudah memberitahu Interpol. Kartel Kolombia yang berniat menggunakan perusahaan Anda sedang diselidiki karena perdagangan narkotika internasional. Budi merasa mual menyadari betapa dekatnya ia menjadi bagian dari operasi kriminal skala internasional secara tidak sengaja. Inspektur, apa yang terjadi sekarang dengan perusahaan saya? Akan ada penyelidikan penuh. Tetapi karena Anda secara aktif bekerja sama dengan penegak hukum dan menjadi korban skema tersebut, tidak akan ada tuntutan terhadap Anda secara pribadi. Meski begitu, Budi tahu bahwa perusahaannya tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan pasar telah terguncang dan ia perlu membangun kembali semuanya dari dasar. Malam itu, ia mengunjungi Santi dan Bintang di rumah Ibu Siti. Keduanya sedang menonton televisi, mengikuti berita tentang penangkapan Marco dan pembongkaran jaringan korupsi. Pak Budi, seru Bintang saat melihatnya masuk. Aku lihat di televisi mereka menangkap pria botak yang aku lihat di bandara. Benar Bintang, berkat keberanianmu, kita berhasil menghentikan orang-orang yang sangat berbahaya. Santi berdiri untuk menyambutnya. Pak Hartono, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk membantu kami. Budi duduk di samping mereka di sofa sederhana. Sebenarnya kalian berdualah yang telah membantuku. Kalian membantuku menemukan kebenaran tentang perusahaanku sendiri. Lalu apa yang akan terjadi dengan perusahaan sekarang? Tanya Santi. Budi menghela napas dalam-dalam. Oh, jujur saya tidak tahu. Mungkin lebih baik begini, mungkin ini saatnya untuk memulai semuanya lagi dengan cara yang benar. Bintang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pak Budi, Bapak akan sedih jika kehilangan semua uang Bapak? Budi tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Tahu tidak, Bintang, aku menemukan ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada uang, seperti memiliki orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Santi dan Ibu Siti bertukar pandang penuh pengertian. Budi mulai memahami pelajaran yang tidak pernah diajarkan oleh uang dan kekuasaan. 6 bulan setelah penangkapan Marco Prawiro, Budi tidak bisa dikenali lagi. Duduk di kursi plastik di sekolah komunitas kecil di Jakarta Selatan. Ia menyaksikan Bintang mempresentasikan proyek sainsnya tentang pentingnya keselamatan penerbangan. Gadis kecil itu, sekarang dengan rambut yang terawat baik dan seragam sekolah yang bersih, berbicara dengan penuh percaya diri tentang mesin pesawat dan sistem keselamatan. Kehidupan Budi telah berubah secara drastis. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, audit, dan proses hukum, ia memutuskan untuk menjual sisa-sisa perusahaan penerbangannya. Skandal korupsi telah menghancurkan reputasinya di sektor itu, tetapi juga telah membebaskannya dari kehidupan yang sekarang ia sadari kosong dan tanpa tujuan nyata. Dengan uang hasil penjualan, ia mendirikan Institut Keselamatan Penerbangan Santi Lestari, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mengawasi industri penerbangan dan melindungi para pelapor. Santi telah menjadi direktur teknis institut, akhirnya dapat menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan bersama. Budi sekarang tinggal di sebuah apartemen sederhana, dengan 2 kamar tidur di lingkungan yang sama tempat Bintang dan Santi tinggal. Ia telah menukar setilan Italia dengan kemeja polo dan celana jeans, BMW dengan mobil biasa, dan restoran bintang 5 dengan masakan rumahan Ibu Siti. Teman-teman, kata Bintang di panggung darurat sekolah, sangat penting bagi orang-orang untuk mengatakan yang sebenarnya tentang masalah keamanan. Ibu saya selalu mengajari saya bahwa menyelamatkan nyawa lebih penting daripada menghasilkan uang. Di antara penonton yang terdiri dari orang tua dan kakek nenek dari komunitas, Budi tersenyum tipis. Bintang tidak menyebutkan ceritanya secara langsung, tetapi kata-katanya membawa bobot pengalaman yang telah ia jalani.
Ketika kita menyelesaikan presentasi kita harus selalu berpikir, apakah kita telah melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang? Lanjut gadis itu memegang model pesawat yang terbuat dari kardus. Setelah presentasi, Budi mendekati panggung untuk memberi selamat kepada Bintang. Selamat, Profesor. Presentasimu lebih baik daripada banyak ceramah yang pernah kudengar di Kongres Internasional. Bintang tertawa, masih sedikit malu dengan pujian. Pak Budi Burina bilang cerita, saya akan menjadi buku. Benarkah? Benar. Rina sedang menyelesaikan tulisannya tentang semua yang terjadi. Keberanianmu akan menginspirasi banyak orang. Santi mendekat, membawa plakat penghargaan kecil yang dimenangkan Bintang untuk proyeknya. Budi, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Santi, kalian berdua menyelamatkan hidupku secara harfiah dan kiasan. Bagaimana bisa? Kiasan? Budi melihat sekeliling sekolah sederhana itu, mengamati anak-anak bermain di halaman tanah. Mural berwarna-warni buatan tangan, kegembiraan tulus di wajah orang-orang sederhana, yang sekarang menjadi bagian dari hidupnya. Sebelum bertemu kalian, aku hidup di dalam penjara emas. Aku punya banyak uang, tapi tidak punya kehidupan nyata. Aku tidak punya orang yang benar-benar peduli padaku. Ibu Siti, yang telah mendekati kelompok itu, menyela percakapan dengan kebijaksanaan alaminya. Pak Budi, uang itu seperti bumbu dalam masakan. Sedikit memberi rasa, tapi terlalu banyak merusak segalanya. Budi tertawa tulus. Ibu Siti selalu punya perbandingan seperti itu yang menjelaskan kehidupan lebih baik daripada buku filsafat manapun yang pernah ia baca. Sore itu, mereka berjalan bersama di jalanan komunitas. Budi sekarang mengenal setiap keluarga, setiap cerita, setiap perjuangan harian orang-orang yang tinggal di sana. Ia telah menjadi kehadiran yang konstan, membantu dengan perlengkapan sekolah, menyelenggarakan lokakarya pelatihan kejuruan, atau sekadar hadir ketika seseorang membutuhkan. Pak Budi, boleh saya bertanya? Kata Bintang sambil menendang kerikil di jalan. Tentu kamu bisa bertanya apa saja. Bapak kangen kehidupan dulu, pesawat, uang, perjalanan. Budi berhenti berjalan dan berlutut setinggi mata gadis itu. Seperti yang ia lakukan pada hari pertama, mereka berbicara serius. Tahu tidak, Bintang, dulu aku pikir hal-hal itu membuatku bahagia. Tapi aku menemukan bahwa aku telah salah mengira kesenangan dengan kebahagiaan. Apa bedanya? Kesenangan adalah ketika kamu membeli sesuatu yang mahal atau bepergian ke tempat yang indah. Itu hanya berlangsung sebentar, dan kemudian kamu perlu membeli sesuatu yang lain atau bepergian ke tempat lain. Kebahagiaan adalah ketika kamu bangun di pagi hari dan tahu bahwa ada orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Dan Bapak bahagia sekarang. Budi melihat sekeliling, melihat Santi berbicara dengan antusias dengan ibu-ibu lain tentang proyek institut berikutnya. Ibu Siti mengatur anak-anak untuk makan makanan ringan bersama. Para tetangga menyapanya dengan senyum tulus. Aku lebih bahagia dari yang pernah kurasakan. Bintang, kata gadis kecil itu. Nama asliku Bintang Putri. Bapak bisa panggil aku Bia saja seperti teman-temanku. Budi tersenyum. Jadi aku bisa menganggap diriku temanmu? Tidak, tentu saja bisa. Tapi boleh aku bertanya sesuatu juga? Boleh. Kalau aku butuh ayah pinjaman untuk pesta sekolah atau rapat orang tua, Bapak mau? Budi merasakan matanya berkaca-kaca. Pertanyaan sederhana dari seorang anak telah menyentuh bagian hatinya, yang bahkan tidak ia sadari ada. Akan menjadi suatu kehormatan, Bia. Malam itu Budi makan malam di rumah Santi dan Bintang, seperti yang ia lakukan 3 kali seminggu. Itu adalah rutinitas yang telah terbentuk secara alami, tanpa undangan formal atau kewajiban. Itu terjadi begitu saja seperti hal-hal terbaik dalam hidup. Selama makan, Santi berkomentar tentang kemajuan institut. Budi, kami menerima 5 laporan lagi minggu ini. Pilot melaporkan tekanan untuk terbang dengan pesawat dalam kondisi yang tidak layak. Teknisi dipaksa untuk menyetujui pemeliharaan yang dangkal. Itu pekerjaan yang penting. Berapa banyak nyawa yang bisa kita selamatkan dengan mencegah marko-marko lain beroperasi di luar sana. Rina akan menerbitkan artikel lengkap tentang kasus kita minggu depan. Itu seharusnya mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan penyimpangan. Bintang yang sedang mengerjakan PR di meja makan mengangkat matanya dari buku catatannya.
Ibu, kalau aku besar nanti, aku mau kerja di institut juga untuk membantu orang-orang seperti kalian membantu kami. Santi membelai rambut putrinya dengan lembut. Dan ketika kamu besar nanti, institut akan menjadi lebih besar dan lebih penting lagi. Budi mengamati adegan itu dengan hati yang hangat. Meja sederhana itu, dengan piring-piring yang tidak serasi dan makanan rumahan, lebih berharga daripada semua makan malam di restoran bintang 5 yang pernah ia datangi sepanjang hidupnya. Setelah makan malam, ia membantu Bintang dengan latihan matematikanya, sementara Santi mengatur dokumen institut. Rutinitas rumah tangga yang dulu tampak membosankan baginya kini menjadi berharga. Pak Budi, di pentas seni sekolah nanti akan ada tarian ayah dan anak. Bapak mau menari denganku? Budi tertawa membayangkan dirinya mengenakan pakaian tradisional dan menari di sebuah acara sekolah. Tentu Bia, tapi kamu harus mengajariku langkah-langkahnya. Sudah lama sekali aku tidak menari. Ibu bisa mengajar. Dia jago menari. Santi menertawakan percakapan di antara keduanya. Budi, kurasa kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Tarian sekolah adalah hal yang serius di sini. Aku siap untuk tantangan apapun. Kemudian, ketika Bintang sudah tidur, Budi dan Santi berbincang di balkon kecil apartemen, mengamati pergerakan malam di lingkungan itu. Santi, boleh aku bertanya sesuatu yang pribadi? Tentu. Kamu tidak marah padaku atas semua yang terjadi, karena aku begitu lalai dengan perusahaanku sendiri? Santi terdiam sejenak sebelum menjawab. Awalnya aku marah. Ketika aku disekap, aku banyak berpikir tentang bagaimana kamu mengabaikan laporanku, bagaimana kamu mempercayai orang yang salah. Tapi kemudian aku mengerti bahwa kamu juga korban. Bagaimana bisa? Marco memanipulasimu selama bertahun-tahun. Kamu mempercayainya, dan dia menggunakan kepercayaan itu untuk merugikanmu. Dalam beberapa hal kita semua adalah korban dari orang-orang yang tidak jujur. Tetap saja, aku seharusnya lebih memperhatikan. Budi, yang penting bukanlah apa yang kamu lakukan di masa lalu, tetapi apa yang kamu lakukan sekarang. Berapa banyak pengusaha kaya yang bersedia melepaskan segalanya untuk membantu seorang mantan karyawan dan putrinya. Aku tidak melakukan ini untuk menjadi orang baik. Aku melakukannya karena aku menemukan bahwa kalian lebih penting bagiku daripada bisnis apapun. Santi tersenyum. Itulah mengapa Bintang melihatmu sebagai figur ayah. Kamu benar-benar hadir dalam hidupnya. 3 bulan kemudian di acara pentas seni sekolah, Budi menari mengenakan kemeja batik dan peci, berputar bersama Bintang yang mengenakan gaun tradisional berwarna-warni buatan Ibu Siti. Seluruh komunitas bertepuk tangan dan ia merasa lebih puas daripada di acara sosial mewah manapun yang pernah ia hadiri. Selama tarian, ia mengamati Rina mengambil foto untuk buku yang sedang ia tulis. Inspektur Rahman juga hadir bersama keluarganya, merayakan keberhasilan operasi yang telah membongkar salah satu jaringan korupsi terbesar dalam penerbangan Indonesia. Ketika musik berakhir, Bintang memeluknya erat. Pak Budi, terima kasih sudah menjadi ayah pinjamanku hari ini. Budi mengangkatnya ke udara, memutarnya sementara dia tertawa terbahak-bahak. Biar aku bukan ayah pinjamanmu, aku temanmu selamanya. Gadis kecil itu menatap matanya dengan keseriusan kekanak-kanakan. Teman selamanya sungguh, bahkan ketika aku sudah besar dan dewasa nanti. Teman selamanya, aku janji. Malam itu kembali ke apartemen sederhananya, Budi duduk di balkon memandangi bintang-bintang. Ia berpikir tentang bagaimana hidupnya telah berputar sepenuhnya. Ia telah kehilangan miliaran rupiah, sebuah perusahaan internasional, status sosial dan kekuasaan. Sebagai gantinya, ia telah mendapatkan sebuah keluarga, tujuan sejati dan kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Telepon berdering. Itu adalah panggilan internasional dari seorang mantan klien Amerika, menawarkan kemitraan dalam usaha penerbangan baru. Terima kasih atas tawarannya, tapi saya tidak tertarik lagi. Saya telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting untuk dilakukan dalam hidup. Ia menutup telepon dan kembali menatap bintang-bintang. Di apartemen sebelah, ia mendengar Santi bernyanyi pelan untuk menidurkan Bintang. Sebuah lagu sederhana yang lebih berharga daripada semua musik klasik yang biasa ia dengarkan di konser-konser mahal. Budi Hartono telah belajar terbang yang sesungguhnya, bukan di langit dengan jet pribadi, tetapi dalam kehidupan nyata dengan kaki di tanah dan hati di awan.
dan ia menemukan bahwa itulah satu-satunya jenis penerbangan yang benar-benar penting. Angin sepoi-sepoi menggerakkan tirai jendela, membawa aroma masakan rumahan dan suara anak-anak bermain di halaman. Ia tersenyum, memejamkan mata, dan merasa benar-benar di rumah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Gadis kecil yang suatu hari berlari dengan putus asa untuk menyelamatkannya dari ledakan, akhirnya telah menyelamatkan lebih dari sekadar hidupnya. Ia telah menyelamatkan jiwanya. Para pendengar yang terkasih, kami harap kisah Budi, Santi, dan Bintang telah menyentuh hati Anda secara mendalam. Narasi tentang kesempatan kedua, keluarga yang ditemukan, dan kekayaan sejati dalam hidup ini mengajarkan kita bahwa terkadang kita perlu kehilangan segalanya untuk menemukan apa yang benar-benar penting. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini bersama kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan cerita-cerita yang sama menawannya yang mengeksplorasi ikatan manusia yang paling berharga. Anda dapat menemukannya dengan mengklik di sini, di samping. Jika cerita ini membuat Anda terharu seperti kami saat menceritakannya, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tinggalkan suka Anda. Setiap hari kami membawakan narasi unik yang merayakan kompleksitas dan keindahan pengalaman manusia. Jangan lewatkan konten kami berikutnya dan beritahu kami di kolom komentar momen mana yang paling berkesan bagi Anda.